On proses, oke. Baik, Bapak dan Ibu, sahabat belajar yang luar biasa, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, bukan jumpa lagi, tapi jumpa perdana bersama saya, Bapak Robertus Adi Sarjono Owon. Keseharian saya adalah seorang pengajar di SMPK Virgo Fidelis Maumere. Untuk kegiatan pembatik, saya sempat mengikuti kegiatan yang di level dasar-dasar itu, dapat sertifikatnya juga, tapi saya tidak melanjutkannya lagi karena banyak sekali kesibukan. Dan di pendidikan guru penggerak, saat ini saya menjadi fasilitator, sebelumnya saya menjadi pengajar praktik di Angkatan 4. Dan pada tahun ini saya mendapatkan penghargaan sebagai guru penggerak literasi tingkat nasional tahun 2022 yang diterimakan pada bulan April tahun 2023 yang lalu dalam kegiatan Festival Literasi Nasional di Solo. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, saya minta kesediaan Pak Celo untuk memimpin kita dalam doa bersama. Baik, Bapak. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Sambil mengikuti doa yang saya bawakan secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur atas kehadiran-Mu, karena pada kesempatan ini, di ruang virtual ini, kami berjumpa bersama sahabat-sahabat teknologi dan rekan-rekan guru hebat untuk melakukan kegiatan berbagi dan berkolaborasi pada kegiatan pembatik level 4 ini. Kiranya apa yang kami bahas pada kegiatan ini dapat berguna bagi kami para pendidik, untuknya, untuk anak-anak kami di sekolah kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Bapa dan Kudus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan bergabung Duta Teknologi tahun 2021 Bapak Hieronymus Lado. Selamat bertemu Bapak. Halo Pak. Pak Hiro. Selamat bertemu Pak Robert. Oke, terima kasih Bapak, senang bertemu dengan Bapak. Nama ini kayak nama orang Maumere. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu. Boleh di on kameranya semua. Kita akan bermain game dulu sejenak. Begini Bapak dan Ibu, kita akan tes konsentrasi kita. Jadi instruksinya begini, lakukan apa yang saya katakan, tetapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Sekali lagi, lakukan apa yang saya katakan, tetapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Rentangkan tangan. Loh, ini kan yang saya buat seperti begini, diikuti. Buatnya juga begini kan, sama, rentangkan tangan ya. Mungkin bisa diulang instruksinya Pak Robertus. Ini, lakukan apa yang saya katakan, tetapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya yang saya lakukan dan saya katakan sama ya diikuti. Ya. Hanya membingungkan ini. Lakukan apa yang saya lakukan, tapi jangan lakukan apa yang saya katakan. Oke. Pegang hidup. Pak Ibu Elizabeth tidak pegang. Pegang telinga. Oke. Hai Pak Robertus Kepala nih. Telinga Pak Iwan, bukan kepala, telinga. Ibu Magdalena pegang Magdalena, telinga. Kenapa yang Pak Iwan, Magdalena telinga, pegang telinga, Bu. Ibu Magdalena, telinga. Pegang telinga. Ibu lakukan Magdalena, apa yang salah. saya katakan nah. Lakukan apa yang saya katakan, Bu. Membingungkan. Ulangi. bingung nih. Angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Angkat tangan. Oke.
Lakukan apa yang saya katakan. Jadi angkat tangan, ulangi, angkat tangan. Pegang pipi. Lakukan apa? Ibu Magdalena. Lakukan bingung dia penyuruhan. Pegang kepala. Hidung. Salah. Salah. Coba Pak Robertus kasih mati kamera coba. Tidak bisa. Kalau kasih Kalau mati kan kamera nggak Bapak seru dan Ibu bisa. benar semua. Harus kamera Nah hidup. itu. Kan latihan konsentrasi, Bapak dan Ibu tidak boleh provokasi dengan gerakan saya. Bapak dan Ibu hanya melakukan apa yang saya Tutup katakan. mata baru buat. Pak Ivan. Benar sekali, tingkat kefokusan kita diperlukan. Betul. Oke, Saya Pak Paulus benar lakukan terus apa itu. yang saya lakukan apa yang saya katakan, Yang tapi saya jangan katakan. lakukan apa yang saya lakukan. Oh iya. Oke ulang, Pegang ulang, hidung. ulang. Serius, ulang. Pegang ulang. hidung, Pegang Hidung. hidung. Oke. Pak Arnold, pegang hidung. Saya curiga Pak Arnold ini. Pegang kepala, Nah, ini saya benar sudah saya melihat Bapak nih. Tutup mata siapa Ivan. Nah, ini benar ini. angkat tangan, Oke, nah. angkat tangan, Celo. Kayaknya Pak Ivan tutup mata. Ibu Nawang Bulan Kepal kok di mana tangan. dia, eh? Kepal tangan, buka tangan, Hah. Tidak buka masalah. tangan, Kepal, pegang telinga. pegang telinga. Sekarang. Pak Ivan telinga. Oke, rupanya sudah Benar. konsentrasi semua Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk keberhasilannya. Baik, Pak Marcelinus itu salah terus itu. sebelumnya izin saya share dulu. Baik, Bapak dan Ibu, pada sore hari ini kita bertemu di kegiatan dengan topik penerapan model pembelajaran inovatif dan kreatif dengan pemanfaatan teknologi antara lain Canva, Quizzes, Google Site, dan Jamboard. Pada sore hari ini akan ada 2 narasumber, sesungguhnya 3 narasumber, tetapi narasumber atas nama Ibu Sevriani Irene Bampu mengundurkan diri karena alasan kedukaan di dalam rumah, sehingga kita hanya akan bertemu 2 narasumber, yakni Pak Marcelinus Bisawatun dan Pak Arnoldus Alfred. Agenda kegiatan kita pada sore hari ini, pembukaan sudah dilakukan, ice breaking dan doa sudah dilakukan, kemudian akan ada perkenalan narasumber dulu, kemudian kita lanjutkan dengan mendengarkan keynote speaker dari Duta Teknologi tahun 2021, Pak Hieronymus Lado, kemudian pemaparan materi 1, dilanjutkan dengan tanya jawab sesi 1, kemudian pemaparan materi dari narasumber yang kedua, dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan closing statement dari Duta Teknologi dan para pemateri, diakhiri dengan penutup, yakni doa dan foto bersama. Setuju ya agenda acara kita begini? Setuju. Setuju. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, saya perkenalkan kedua narasumber kita. Narasumber pertama atas nama Bapak Marcelinus Bisawatun SPD GR, biasa dipanggil Celo. Beliau setiap hari bertugas sebagai guru di SDK Baktiarsa Maumere di bawah Yayasan Santo Gabriel Maumere dan dipercayakan mengajar di kelas 6, kelas 6C dengan tugas tambahan sebagai kepala urusan kurikulum. Beliau adalah seorang guru penggerak angkatan 7 dan pengalaman bekerja mengajar di SD sudah 6 tahun. Hobinya bermain sepak bola dan utak-atik komputer. Keterampilan lainnya mampu memperbaiki komputer dan HP Android, mampu membuat website, edit video, dan media pembelajaran. Judul makalah yang akan beliau sampaikan kepada kita sekali pada sore hari ini adalah penerapan model pembelajaran problem-based learning berbasis TIK pada materi adaptasi hewan terintegrasi kearifan lokal. Baik Bapak dan Ibu, itu narasumber yang pertama. Sekarang narasumber yang kedua atas nama Bapak Arnoldus Alfred SHOS, biasa dipanggil Pak Frit, bekerja di SDK Doreng
dengan bekerja sebagai tenaga administrasi sekolah di bawah Yayasan Persekolahan Umat Katolik San Pukat Kabupaten Siga. Beliau menjabat sebagai operator sekolah dan sudah berpengalaman kerja sekitar 4 tahun. Hobinya mengoperasikan komputer seperti kita yang lain juga ya. Keterampilan lainnya mampu membuat website, edit video, membuat media pembelajaran lainnya. Sementara judul makalahnya nanti sebentar baru kita akan ketahui bersama karena saya tidak mempunyai informasi tentang itu. Demikian Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan memasuki acara yang berikutnya. Kita mendengarkan keynote speaker oleh Duta Teknologi tahun 2021 kepada Bapak Hieronymus Lado. Saya silakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Bisa dengar suara saya? Coba. Bisa, Pak. Sore, Pak Hiro. Selamat sore, Pak. Kakak Ivan ini karena sering bertemu, jadi apa ya, nadanya itu selalu seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Gandeng. Terima kasih Pak Robert yang sudah memberikan waktu dan kesempatan, Pak Marcel, Pak Selo, dan juga Pak Arnold yang akan menjadi pemakalah pada sore hari ini. Ibu Syefria mungkin berhalangan seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Bapak Ibu, selaku para calon duta ya, teknologi dan saat ini masih disebut sebagai teknologi sahabat. Bapak Ibu adalah bukan sekedar sebagai sahabat ya, tetapi sebagai agen perubahan juga seperti para guru penggerak dan juga teman-teman narasumber berbagi praktik. Baik, jadi kita adalah agen-agen yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mungkin menjadi agen itu tugas kita tidak hanya habis pada level ini ya. Bapak Ibu sudah tertati-tati mulai dari level 1, 2, 3, 4 dan sekarang sedang menuju pada puncak ya. Karena masih ada satu level lagi sebenarnya sih diseleksi menjadi 5 terbaik dari setiap provinsi ya. Jadi Bapak Ibu akan mencapai level itu. Apakah di antara 30 orang ini nanti siapa yang terbaik 5 di antaranya. Tapi bukan berarti bahwa yang bukan 5 terbaik itu adalah orang-orang yang tidak terpilih. Itu hanya faktor keberuntungan Bapak Ibu. Teruslah berbuat karena setiap karya dan juga apa yang kita share, kita bagi, itu pasti akan mendapat tempat yang layak ya. Jadi mungkin tidak tahun ini, tapi mungkin tahun depan atau bahkan 10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sudah melewati tahapan yang menurut saya sudah luar biasa ya, sudah sungguh sangat luar biasa. Ya, seperti anak didik saya tadi, saya kan punya tim 2 tim yang di Ki Hajar ya dengan bersama dan teman-teman. Tadi kebetulan mereka baru selesai presentasi, jadi kurang lebih bahasa saya juga sama ya, mengingatkan bahwa kamu sudah tertati-tati sejak level 1, 2, 3 sampai ke level 4 ini. Dan saat Ibu tunjukkan. Saya melihat karya-karya Bapak Ibu itu kan sangat luar biasa, hanya mungkin belum mendapatkan tempat yang pas. Nah, yang pasnya saat sekarang untuk kita saling berbagi, saling share. Jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, karena dengan berbagi Bapak Ibu tidak akan pernah merasa kekurangan. Nah, semakin berbagi, percayalah Bapak Ibu akan semakin banyak pengetahuan. Apalagi kalau mendapatkan kritikan dari teman-teman dan juga masukan, entah itu tidak dalam bentuk positif bahkan negatif, itu justru berarti buat karya-karya kita yang selanjutnya. Jadi jangan pernah sungkan untuk berbagi, karena kalau Bapak Ibu menghasilkan sesuatu dan hanya habis di diri Bapak Ibu, maka itu hanya menjadi sia-sia. Tetapi kalau itu sampai dibagikan, maka Bapak Ibu sudah mencapai level yang paling tinggi dari setiap karya yang dihasilkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kosongkan diri kita, pikiran kita, kita ikuti apa yang sudah Pak Marcel dan juga Pak Arnold siapkan.
kurang atau lebih itu menjadi refleksi buat kita sendiri ya, karena kita kan sesama orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu kan sudah punya pengalaman, tinggal bagaimana dia menimba dari teman lain untuk menutupi celah-celah yang masih bolong ya. Nah ini saatnya kita untuk menutupi celah-celah kita yang masih bolong, apalagi teman-teman kita berdua ini tadi basicnya itu suka kutak-atik komputer ya. Intinya paling tidak ada sesuatu yang kita dapatkan dari sana, termasuk dengan aplikasi-aplikasi ataupun karya-karya yang mereka hasilkan. Karena mungkin seperti saya menghasilkan karya, mungkin ada kekurangan di sudut pandang mana yang menurut Bapak Ibu kurang. Mungkin saja dari mengikuti webinar ini saya akan tahu bahwa oh iya, saya bisa menutupi celah ini dengan cara ini. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jangan pernah lelah untuk mendengar dan jangan pernah lelah untuk berbagi. Demikian Pak Robert, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Hieronymus Lado. Dengan berbagi Anda tidak akan berkekurangan. Itulah ilmu, kecuali harta kekayaan. Harta kekayaan mungkin semakin dibagi semakin kurang ya. Tapi kalau ilmu dengan kita berbagi, kita akan senantiasa menjadi kaya. Perlu saya sampaikan juga di ruangan ini ada beberapa mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Maumere yang diwajibkan mengikuti kegiatan ini terkait mata kuliah keterampilan mengajar. Jadi mudah-mudahan mereka bisa memetik hikmah dari kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Baiklah teman-teman, sahabat belajar yang luar biasa, mari kita ikuti pemaparan materi yang pertama dari Bapak Marcelinus Bisawatun. Kepada adik saya ini, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyapa kembali kepada kita semua. Selamat sore semua. Selamat sore Pak Duta, sahabat teknologi. Selamat sore juga buat kepala sekolah, Suster Yuliana Nina yang sempat hadir pada sore hari ini. Izinkan saya untuk share ya materi. Oke, ini flyer yang kami buat. Sudah terlihat ya? Sudah Pak, mantap. Oke, pada sore hari ini mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Saya lebih kepada menceritakan praktik baik saya tentang penerapan atau implementasi saya di kelas dengan model pembelajaran, yaitu PBL, berbasis TIK, dengan materi adaptasi hewan yang terintegrasi langsung dengan kearifan lokal. Kita mengenal dulu penerapan ini kepada siapa. Yang pertama, penerapannya kepada sekolah sendiri, saya sendiri di SD Katolik Bakti Harsa Maumere pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 6C. Di kelas 6C itu ada 35 peserta didik. Dengan materinya tadi, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi hewan, saya integrasikan dengan kearifan lokal, yaitu motif sarung dan adat belisika. Mungkin sebentar saya menjelaskan pada tujuan pembelajarannya. Untuk sekarang, sekolah kami memang sekolah penggerak, angkatan kedua, tetapi untuk kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Strategi yang saya gunakan pada pembelajaran ini, yaitu menggunakan PBL tadi, Problem Based Learning, kemudian metodenya dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian saya padukan dengan diferensiasi produk, yaitu lebih kepada penyajian produk, yaitu mereka akan menyajikan tugas yang dipresentasikan dalam bentuk lagu atau nyanyian, kemudian dengan puisi dan laporan reporter TV. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu media video, dan media pembelajaran interaktif yang saya buat pada level 3. Jadi dalam media pembelajaran interaktif itu, saya menggunakan Google Sites sebagai basicnya. Kemudian saya embed beberapa aplikasi di dalamnya. Ada Canva, YouTube, Quizzes, Wordwall, Jamboard, dan Google Form untuk soal evaluasi. Kemudian pada penerapannya, selain menggunakan media pembelajaran interaktif ini, saya juga menggunakan PowerPoint dengan metode quiz dengan hyperlink, sama juga dengan Canva, hanya saya buat dengan offline-nya. Kemudian video YouTube yang disematkan pada pembelajaran di PMM. Langsung pada kegiatannya. Pada kegiatan awal, di sini
guru dan siswa menyanyikan lagu nasional. Jadi saya tayangkan video, lagu nasional itu adalah lagu dari Sabang sampai Merauke, yang tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Kemudian anak-anak juga selalu menghafal lagu-lagu wajib dan tidak akan lupa dengan lagu-lagu wajib. Jadi setiap kali pembelajaran, bukan hanya pembelajaran ini saja, kami bersama-sama dengan siswa selalu menyanyikan lagu nasional pada awal pelajaran. Sengaja videonya tidak diberikan suara ya, di mute. Pada observasi saya menggunakan PowerPoint. Di sini saya menggunakan metode dengan kuis ya, kuis dengan metode hyperlink, jadi lompat ke link-link offline. Jadi saya memberikan pertanyaan pemantik, yaitu transportasi apa yang digunakan pada pagi hari ketika anak-anak ke sekolah. Kira-kira apa yang digunakan waktu mereka pergi ke sekolah? Ada yang menjawab motor, mobil. Kemudian pada kuisnya, di sini saya menanyakan transportasi yang digunakan pada zaman dahulu. Jadi ada kaitan antara transportasi yang mereka gunakan pada pagi hari itu dengan transportasi zaman dahulu. Saya menggali ke belakang lagi untuk mengingatkan kepada mereka. Di situ ada becak, ada kuda, kemudian ada motor untuk mengecoh mereka, dan mereka saya yakin pasti akan menjawab kuda. Kemudian dari kuda itu, saya memberikan kuis lagi. Ke pertanyaan berikut, bagaimana cara adaptasi kuda untuk mengantar ke materinya. Kemudian pada pertanyaan yang terakhir, mereka hanya menjawab ya atau tidak. Itu adalah, apakah ada jenis motif sarung yang simbolnya hewan. Jadi rame-rame menjawab ya pada waktu itu. Ini untuk mengantar kepada materi. Lalu saya menayangkan tujuan pembelajarannya, bahwa peserta didik dapat mengidentifikasi simbol-simbol hewan yang digunakan dalam budaya Sika. Jadi ada simbol-simbol hewan seperti yang terdapat pada motif sarung Sika. Di sini saya ambil kearifan lokal pada budaya Sika. Di motif sarung Kabupaten Sika itu ada motif kuda, motif ayam, motif burung. Nah, kemudian setelah mereka mengidentifikasi motif-motif tersebut yang ada gambar hewannya, mereka akan menganalisis secara hewan-hewan tadi menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tidak hanya motif sarung saja, tetapi ada juga tentang belis. Jadi hewan-hewan apa saja yang dalam hantaran belis yang digunakan masyarakat untuk proses adat. Jadi ada gading, itu dari hewan gajah, kemudian ada kuda, belis, babi, dan kambing. Hingga di situ saya katakan tadi integrasinya ke kearifan lokal itu seperti itu. Pada kegiatan inti, di sini saya menggunakan sintaks problem based learning, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini saya menyajikan video pembelajaran yang terdapat pada PMM. Jadi ini video YouTube saya yang sebelah kanan. Ini saya buat sendiri. Kemudian saya sematkan pada PMM. Di sini juga saya memperkenalkan kepada mereka bahwa platform mereka mengajar itu untuk siswa dan guru, di mana guru akan saling berbagi dan berkolaborasi belajar bersama itu, sedangkan siswa melakukan asesmen saat guru membuat kelas. Masih pada sintaks yang sama, di sini saya menyajikan materi kearifan lokal yang terdapat pada MPI saya, media pembelajaran interaktif. Jadi di sini ada sarung-sarung, terlihat ada gambar sarung di sini. Saya sajikan materinya, kemudian saya juga menginformasikan bahwa selain motif sarung terdapat simbol hewan, ada juga simbol hewan yang dijadikan sebagai hantaran belis. Ini terdapat dalam media pembelajaran interaktif saya. Nanti setelah akhir nanti saya akan simulasikan EPI yang saya buat. Kita lanjut ke sintaks yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ini saya membagikan LKPD. Ada 2 soal, perbedaan mimikri dan kamuflase. Kemudian soal yang kedua yaitu menelusuri kembali 2 jenis hewan yang terdapat pada motif sarung dan 2 jenis hewan yang dijadikan untuk belis. Lalu carilah cara adaptasi hewan-hewan tersebut. Jadi saya meminta kepada ketua kelompok untuk membagi tugas secara merata agar anggotanya semua aktif. Di sini juga saya meminta mereka untuk memastikan untuk penyajiannya nanti bisa dibuat dalam
beberapa bentuk tadi, dari puisi, laporan reporter TV, maupun dalam bentuk lagu. Pada sintaks yang ketiga, di sini adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini guru memantau dan membimbing, sedangkan peserta didik mengeksplor media pembelajaran interaktif tadi melalui Android-nya masing-masing. Jadi ada 35 siswa itu mengakses media pembelajaran interaktif yang saya sudah bagikan ke WA Group. Kemudian masing-masing siswa mempelajari, mencari tugas tersebut dan mempelajari materinya yang terdapat pada media pembelajaran interaktif. Dalam media pembelajaran interaktif itu ada materi-materi dan games-games juga di setiap materinya. Pada sintaks yang berikut, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini saya menegaskan kembali kepada setiap kelompok, untuk memastikan kembali pilihan produk yang akan dipresentasikan nanti. Jadi mereka akan sepakat kembali kira-kira produk yang mereka sajikan nanti apakah sudah sesuai dengan kelompok mereka ataukah belum. Sebelum melakukan presentasi, kita lakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila melalui video yang saya buat sendiri bersama anak-anak kelas 6C tahun lalu, ya, di sebelah kanan ini. Jadi waktu itu kita sepakat untuk membuat video klip lagu profil pelajar Pancasila dengan klipnya mereka sendiri. Lanjut pada ice breaking yang berikut, karena anak-anak pada kelas saya suka akan games, maka saya buatkan game kuisis materi adaptasi hewan. Di sini kita seru-seruan, kita membagikan kuis secara langsung. Sehingga kita lihat pada layar akan ada klasemen siapa yang tertinggi, urutan pertama dan seterusnya. Sementara mengerjakan, mereka bisa langsung melihat pada layar siapa yang sudah berada di puncak paling atas. Nah, sebelum masuk ke presentasi, kami masih bermain dengan menggunakan pesawat kertas. Yang tujuannya adalah mengundi, di mana kelompok yang mendapatkan pesawat ketika dilempar pesawatnya jatuh pada kelompok tersebut, maka kelompok tersebut yang akan mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Jadi saya minta seseorang siswa untuk membuat pesawat kertas. Lalu setelah itu baru kami mulai mempresentasikan. Di sebelah kiri sini adalah presentasi dalam bentuk lagu. Mereka menggunakan lagu profil pelajar Pancasila, tinggal diganti lirik. Kemudian yang di sebelah sini adalah laporan reporter TV. Dia barusan lulus ini kan? Ijazahnya belum. Nanti di bulan Januari sudah ada kok. Next, pada kegiatan akhir kita melakukan kegiatan teknik stop bersama siswa sebelum menyimpulkan. Di kegiatan teknik stop ini sengaja disematkan pada bagian sebelum membuat kesimpulan sehingga mereka bisa lega. Jadi dari tadi pagi mereka semangat, sudah lelah, kemudian ini untuk mengembalikan mereka punya. Ini adalah kesadaran penuh. Kuliahnya online. Jadi saya gunakan instrumen yang terdapat pada video YouTube. Kemudian saya olah, membawa mereka untuk melakukan teknik stop. Jadi teknik stop itu ada kepanjangannya. S itu stop, D itu adalah take a breath, yaitu menarik nafas. O itu adalah observe, pengamatan. Kemudian P adalah proses atau lanjutan. Ini kita bisa lakukan berkali-kali. Jadi pada bagian akhir, saya membangunkan mereka dengan memberikan tepuk tangan. Sehingga berakhirlah kegiatan dari setelah teknik stop tadi, maka guru bersama siswa membuat kesimpulan dari akhir pembelajaran ini. Mereka punya ini kan yang mudah-mudahan mereka pada bagian refleksi, di sini saya menggunakan Jamboard. Ini baru bagi mereka. Kalau aplikasi Wisi sudah sering dimainkan. Kalau Jamboard baru bagi mereka. Di sini saya membuat satu pertanyaan. Apakah pembayarannya bagaimana? Sistem pembayaran. Linknya ini saya berikan
ke WA Group, kemudian mereka mengakses menggunakan HP-nya Ya, masing-masing. Pak Celo, mohon maaf dulu. Teman-teman, tolong kita matikan mic masing-masing dulu supaya tidak terganggu ruangan kita. Sekali lagi, teman-teman tolong matikan mikrofonnya dulu. Nanti sebentar ketika ada sesi tanya jawab, mau berbicara baru hidupkan lagi. Ya, silakan Pak Celo lanjutkan. Oke. Di bagian refleksi ini menggunakan aplikasi Jamboard ya. Ini sudah sering kita lakukan sebenarnya. Tetapi bagi anak-anak saya mungkin ini hal baru. Jadi mereka menuliskan jawaban mereka, ada yang menjawab seru dan menuliskan nama masing-masing. Lalu guru membacakan. Setelah melakukan kegiatan refleksi, kami mengerjakan soal evaluasi untuk mengukur daya serap dalam satu pembelajaran tadi menggunakan aplikasi Google Form yang disematkan ke dalam Google Site. Jadi tampilannya seperti ini. Google Form-nya saya kolaborasikan dengan Form Chat sehingga tampilannya lebih menarik daripada Google Form yang biasanya. Jadi kelebihan daripada Google Form bisa menampilkan nilai ketika anak selesai mengerjakan, anak langsung melihat nilai. Nah, pada lagu penutup, di sini kami menyanyikan lagu daerah Gemupamire. Ini lagu sudah nasional, level nasional ya. Lagu dari Maumere, Gemupamire. Nah, di situ mereka berjoget, bersukaria di situ. Nah, kesemuanya itu saya sematkan dalam satu video di YouTube. Nanti saya share kembali pada chat. Untuk yang terakhir saya simulasikan MPI saya ya. MPI saya yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yang saya buat pada level kreasi level 3. Yaitu saya menggunakan Google Site. Jadi kita klik start. Dalam start ini ada pendahuluan materi video game soal evaluasi kreator dan di bawah ada materi kearifan lokal dan form diskusi. Di sini juga kita bisa memutar lagu. Saya sengaja memutar lagu profil pelajar Pancasila ya. Di pendahuluan ini ada apa saja? Di pendahuluan ini adalah tentang sasaran yang tadi saya sudah jelaskan pada presentasi saya tadi. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, deskripsi medianya. Dalam deskripsi media ini dijelaskan tentang aplikasi-aplikasi apa saja yang terdapat dalam media ini dan petunjuk penggunaannya. Di sini juga ada navigasi-navigasinya ya. Pak Celo, mohon maaf kami tidak melihat apa yang Pak Celo jelaskan, hanya muncul thanks for viewing. Oh ya, sorry Pak. Saya ulangi kembali. Saya tadi terpindah layar. Oke, saya share kembali. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Halo? Sudah, ini baru. Pak, sudah. Oke. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan ya, tapi tidak muncul media pembelajaran interaktif yang saya gunakan dalam pembelajaran dan juga yang dibuat untuk level 3. Ada running text-nya, kemudian di sini untuk memulai start ya. Untuk mulai di sini ada menu-menunya tadi, ada pendahuluan materi video, game, soal evaluasi dan kreator, kemudian di bawahnya ada kearifan lokal dan form diskusi. Di sini juga ada lagu tadi yang saya sudah putar. Di pendahuluan tadi saya sudah jelaskan ya. Ada sasaran, kompetensi dasar, tujuan, deskripsi dari media, pembuatan dalam media atau isi dari media ini apa saja, kemudian petunjuk penggunanya. Juga dilengkapi dengan navigasinya ya. Ini juga kembali ke home. Kemudian pada materinya, selalu di setiap halaman selalu ada tombol home supaya memudahkan untuk kembali. Yang pertama ini adalah pengertian. Di pengertian ini menjelaskan tentang pengertian adaptasi hewan. Kemudian ada gamesnya, game sederhana dari WordWall. Kita tinggal tarik ya. Ini sudah familiar bagi kita. Oke. Kita next ke materi berikut. Jenis adaptasi. Yang pertama morfologi. Jadi di setiap halaman itu terdapat jenis-jenis games untuk mengukur
apa yang mereka pelajari dalam setiap materi yang saya berikan di setiap satu halaman. Jadi ini pakai quizzes. Tadi pakai word wall, di sini saya pakai quizzes. Nah, ini bermain tunggal ya, tidak seperti yang dibuat tadi. Ini dia bermain tunggal. Contoh saya menjawabnya benar. Ada kerja klasemen nomor 2, ya mungkin jawaban ini benar. Oke, dan seterusnya. Kemudian saya next kembali. Ada adaptasi fisiologi untuk materi berikut. Di sini juga word wall. Oh, jaringan. Ini sama saja word wall tadi, tapi dalam bentuk teka-teki silang, ya. Isi dengan menggunakan kotak ya. Misalnya. Oke. Next lagi. Adaptasi tingkah laku, materi adaptasi tingkah laku, word word juga sama jenisnya, tapi bentuk soalnya agak berbeda. Jadi siswa klik-klik ya. Klik. Ini jawabannya mimikri. Kemudian diisi terus. Saya next lagi. Nah, saya juga menyiapkan materinya Word yang dikompres pada PDF supaya mereka bisa belajar secara offline. Jadi materi ini saya buat di Word, kemudian saya PDF-kan. Ya. Untuk mendownloadnya bisa klik sekali di sini. Kita kembali ke home. Di kearifan lokal juga ada materi yang tadi saya sajikan dalam pembelajaran. Ada jenis-jenis sarungnya. Kemudian untuk playlist ya, ada juga. Kemudian dengan games. Games yaitu games menjodohkan, games quiz dari word wall. Sama juga caranya. Saya kembali ke home. Kita ke video. Video tadi seperti yang tadi saya sudah putar tadi. Ini video saya. Bebek memiliki kaki dengan selaput agar dapat berjalan di lumpur. Mamalia. Videonya. Kemudian di gamesnya. Di games ini saya menggunakan aplikasi Canva. Jadi pada games ini saya menggunakan aplikasi Canva. Saya perkecil dulu. Ya. Ini dengan metode hyperlink juga. Jawaban salah, silang. Kalau jawaban benar, maka dia akan muncul smile dan menunjukkan faktanya. Di fakta. Kemudian pada baru ke nomor berikutnya. Oke, kita kembali ke home. Yang terakhir pada soal evaluasi yang saya buat pada Google Form. Di sini saya padukan dengan form chat sehingga dia punya tampilan lebih beda daripada Google Form biasanya. Ini dalam bentuk pilihan ganda, kemudian mereka submit. Dan yang terakhir di kreator, ini profil saya dan medsos saya, ada lagunya juga, kemudian ini adalah sumber referensinya. Dan ada kritik dan saran dari Google Form ya. Yang terakhir itu pada form diskusi. Kalau yang ini untuk kebutuhan mereka di rumah, di form diskusi di sini, saya sematkan komentar Facebook. Jadi ada Google Meet juga, ada Jamboard, kemudian ada komentar Facebook. Jadi mereka bisa komentar di sini dengan akun Facebooknya mereka langsung. Intinya di sini mereka harus bisa login dulu. Seperti itu ya. Itu sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Cile dulu.
Satu konten yang sangat menarik, lengkap. Aduhai, saya tidak bisa membayangkan berapa lama menghasilkan kreasi seperti begitu. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin sebelum saya buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, saya yang harus bertanya lebih dahulu, karena saya yang punya kuasa toh. Baik, pertanyaan saya begini. Semua hal baik sudah ditampilkan. Menurut Pak Celo, kekurangan apa dari media ini dan apa yang nanti Pak Celo ubah selanjutnya? Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kalau untuk ditanya kekurangan tidak rumit. Kekurangan dari media ini bahwa untuk medianya, kalau saya juga sulit untuk menyampaikan kekurangan ya Bapak. Karena menurut saya sih, bagi saya lumayan lengkap. Kenapa alasan saya membuat di level 3 dengan menggunakan berbagai banyak aplikasi dan pilihan saya adalah Google Site. Karena untuk masuk ke level 4 itu hanya 30 orang. Jadi kemungkinan saya berusaha sebaik mungkin untuk masuk ke dalam 30 besar. Karena di zaman sekarang ini orang sudah mulai hebat sekali untuk membuat berbagai macam aplikasi. Jadi sengaja saya pilih Google Site ini supaya kita bisa mengembed beberapa aplikasi ke dalamnya. Jadi ini kan berbasis website. Jadi kalau kita pakai aplikasi yang lain belum tentu bisa memasukkan banyak ke dalam satu media pembelajaran interaktif ini. Nah, itu deh. Kalau untuk kekurangannya mungkin menurut saya ini sudah pas sekali Bapak. Jadi untuk sementara masih sempurna ini. Nanti kalau uji coba sudah ada umpan balik dari pengguna dulu, baru tahu nanti kita akan kembangkan. Tahu dari kawan-kawan dulu, baru saya bisa tahu. Sejauh ini saya rasa ini mungkin perfect. Oke, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, raise hand. Ibu Elizabeth nomor 1. Ibu Elizabeth ini orang yang paling tahu. Silakan Ibu. Baik, selamat sore. Profisiat untuk kedua rekan guru hebat yang luar biasa memberikan materi untuk kami. Saya tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Pak Celo mengenai media pembelajaran yang digunakan. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Pak cara menggabungkan antara materi, video, game, juga soal-soal asesmen pada media yang digunakan itu dalam satu link. Sehingga ketika kita mengirimkan kepada anak itu tidak terpisah-pisah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Elizabeth. Selanjutnya penanya berikutnya kita kumpulkan dulu Pak Celo. Catat baik-baik Pak Celo. 3 penanya sekaligus boleh? Pak Immanuel, silakan Pak. Pak Immanuel. Pak Immanuel, silakan buka mikrofonnya dan berbicaralah. Ini selamat sore Bapak Moderator. Iya, silakan Pak. Ya, ini karena saking seriusnya sampai lupa on mic. Oke, selamat sore Pak Marcelus, luar biasa. Selamat sore Pak. Pak Ketua. Hormat. Saya sangat apresiasi buat Pak Marcelus konten-konten yang dimuat dalam website yang dibuat dalam bentuk multimedia sangat luar biasa, dan itu sangat pas sekali dari anak-anak. Mungkin tadi di sepanjang yang tadi Pak sampaikan, mungkin ada beberapa hal yang saya sempat putus karena jaringan. Tapi mohon izin Pak Marcelus untuk siap. Bisa bertanya menyangkut dengan tadi saya lihat di video itu Pak, itu ada anak ada pegang HP. Ya, mohon apakah memang itu anak-anak punya pribadi ataukah memang dari sekolah yang siapkan? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk keterampilan dari anak-anak untuk memang kita tahu bahwa
soal HP ini bagi anak-anak SD kan itu bukan barang-barang baru. Tetapi satu sisi bahwa bagaimana mereka memanfaatkan dalam menggunakannya dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Pak Marsilus mengalami kesulitan atau kendala bagi anak-anak yang mohon maaf mungkin karena belum ada HP, terus belum bisa mengakses ini, pernah Pak Marsilus mengalami seperti itu dan solusi dari Pak Marsilus seperti apa? Ini kategori SD ini Pak, karena saya apresiasi dengan Pak Konten, tapi bagaimana cara Pak mengantisipasi atau mengatasi anak-anak yang mohon maaf tanda kutipnya masih ya mau dibilang untuk mengakses hal-hal begitu mesti perlu ada panduan dari guru. Mungkin dari saya 2 hal itu. Terima kasih. Salut buat Pak Marsilus. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Immanuel, luar biasa pertanyaannya. Yang ketiga untuk sementara terakhir Ibu Maria Kristanti. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Marcelinus tadi, materinya luar biasa sekali. Saya bukan mau bertanya tapi hanya menanggapi. Kemarin saya juga ikut juga untuk membatik ini, baru masuk di level 2, tapi kemudian saya mengundurkan diri karena bertabrakan dengan CGP. Jadi saya mengundurkan diri dulu. Nanti kalau CGP selesai, saya akan nanti ikut lagi pembatik. Nah, yang saya mau tanggapi tadi, Bapak kelas 6 ya tadi materinya? Ya, betul. Nah, kelas 6 berarti masih ke-13 ya? Menariknya, saya menarik sekali karena K13 tetapi sudah masuk ada pembelajaran berdiferensiasi tuh, ada diferensiasi produknya Bapak luar biasa. Ya, itu saya mau tanggapi itu, saya rasa saya mau memberikan apresiasi itu keren sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih Ibu Tanti dan kawan-kawan yang sudah ingin kepo lebih jauh dari apa yang disampaikan oleh rekan kita Celo. Baik, Pak Celo silakan menjawab Ibu Elizabeth, bagaimana cara Bapak menautkan begitu banyak konten materi dalam satu wadah saja itu? Pakai dulang, pakai apakah? Silakan Pak, supaya tidak tercecer kemana-mana. Ibu Elizabeth takut nanti ada yang tercecer. Oke, baik, terima kasih atas 3 orang penanya ini melalui moderator. Yang pertama saya tanggapi dulu dari Ibu Elizabeth ya, Ibu Elizabeth Lehan. Bagaimana cara menggabungkan media pembelajaran ini? Ya, tadi saya sudah jelaskan untuk level 3, kenapa saya memilih Google Sites sebagai basicnya. Karena Google Sites itu media yang berbasis seperti website. Jadi kalau kita tahu website itu kita bisa klik kemana-mana, tetapi dia dalam satu halaman saja. Nah, di situ sebenarnya ada halaman-halaman atau ada semacam jendela-jendela, tetapi saya hilangkan. Tujuannya adalah untuk supaya mereka jangan berpindah, langsung melangkah ke halaman-halaman berikutnya. Kalau kita lihat di website, mungkin ada home, ada tujuan, dan segala macam di sebelah atas itu saya sengaja hilangkan. Nah, untuk belajar tentang Google Site ini sebenarnya, apalagi Ibu, saya tahu bahwa Ibu adalah calon guru penggerak angkatan ke-9, itu akan ditugaskan untuk membuatkan portofolio dalam bentuk Google Site. Jadi ini sangat tepat sekali. Karena di Google Site itu kita bisa menautkan beberapa aplikasi seperti Canva tadi, link-linknya kita embed, itu istilahnya kita embed. Sematkan. Ya, sematkan atau embed ke dalam situ. Jadi dia memakai kode-kode HTML, tetapi kalau untuk Google Site ini, dia lebih mudah dibandingkan dengan Blogspot, yang kita harus pakai manual. Kalau Google Site ini lebih simple. Jadi kalau untuk mempraktekannya mungkin agak membutuhkan waktu ya Ibu. Nanti kita belajar bersama lagi dan berkolaborasi. Oke, saya pikir seperti itu saja dulu ya Ibu. Bagaimana Ibu? Saya boleh menanggapi sedikit ya Bapak? Silakan, sekali saja Bu. Sebetulnya pertanyaan ini Pak sering kami bertanya ke Pak Selo ini sebetulnya, tapi beliau itu menantang kami sebetulnya. Dari awal beliau selalu menantang kami untuk harus selalu membuat ini, tapi memang kami belum terlalu
paham juga. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Luar biasa. Oke, baik. Berarti mulai besok Ibu kita sama-sama belajar dari Pak Celo, kan kita dekat. Iya Pak, iya Bapak. Baik. Selanjutnya Pak Celo dari Pak Immanuel mengapresiasi atas kehebatan Pak Celo yang sudah menyajikan hal-hal yang luar biasa. Namun selanjutnya terkait HP Pak. Bapak Immanuel mempunyai keraguan bagaimana anak SD membawa HP, mengoperasikannya, dan bagaimana cara Bapak memfasilitasi anak-anak ketika menggunakan HP secara bijak di kelas. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih. Untuk penggunaan HP ya, perlu diketahui bahwa HP-HP yang dibawa tadi dalam video itu adalah HP-HP milik anak-anak sendiri. Saya sudah menegaskan kalau HP milik orang tua berarti jangan bawa, karena kita di sini juga bisa bukan memberikan HP tetapi menggunakan laptop guru atau HP. Saya sering seperti itu. Terkait dengan pembelajaran, kita sering menggunakan ujian online, sehingga anak-anak yang lupa membawa HP kita sering bawa ke lab. Itu kebiasaan kami di SD, yang lupa bawa HP atau yang tidak memiliki HP, kami bawa ke lab komputer untuk melaksanakan ujian online di penilaian sumatif seperti itu. Untuk pembelajaran terkait dengan yang saya terapkan tadi, di situ anak-anak itu memiliki HP sendiri. Cara mengontrolnya adalah kebiasaan kami di sekolah kami, ketika anak-anak pagi datang ke sekolah, selalu kami taruh di atas meja atau simpan di dalam dos. Dan HP itu bukan dibawa setiap hari, tetapi ketika diminta guru dulu, baru HP-nya dibawa. Itu untuk pembelajaran. Jadi HP anak-anak itu tidak dibawa setiap hari, tetapi selalu diminta oleh guru dulu, diketahui oleh orang tua, kemudian mereka akan bawa ke sekolah. Dan pada pagi hari, kami langsung mengumpulkan HP-HP itu. Ketika anak-anak masuk, kami ambil HP-nya, kumpul di dos. Nah, saat pembelajaran berlangsung, baru kami bagikan kembali. Nah, untuk penggunaan HP di anak-anak kami, apalagi mereka sering main game online, ya, suka main game Free Fire. Nah, itu karakteristik anak-anak kami, apalagi anak-anak pada umumnya kan seperti itu. Sehingga saya di sini karakter pembelajaran saya ini lebih mengutamakan pada game. Jadi anak-anak kalau kasih game-game pembelajaran begini, mereka seru-seruan, mereka suka. Seperti itu. Untuk pengontrolannya, setelah mereka melakukan pembelajaran, mereka akan mengumpulkan kembali HP-nya. Nah, pada saat pulang sekolah, baru HP-nya diambil kembali satu persatu dan dibawa pulang. Seperti itu untuk penjelasan. Baik, terima kasih Celo. Selanjutnya mungkin pertanyaan lanjutannya, ini bagaimana antisipasi kepada peserta didik yang tidak punya HP atau yang datanya tidak ada, begitu, ketika misalnya kita mau kuisis. Oke. Untuk antisipasi untuk anak-anak yang tidak punya data atau HP-nya tidak. Yang khusus yang tidak punya data, kita di sekolah sudah menyiapkan, karena di sekolah sudah ada fasilitas Wi-Fi-nya masing-masing, itu sehingga anak-anak bisa memanfaatkan itu. Nah, kemudian kalau dirasa lemot, saya sebagai guru inisiatif untuk hotspot sendiri. Karena kasihan juga kalau anak-anak lain sudah seru-seruan, tetapi anak-anak lain masih dengan lemot, muka kita bisa lihat dari wajahnya ya. Sudah kita yang lain senang, tapi wajah anak itu tidak senang. Kita sudah tahu ini pasti lemot. Jadi saya kasih hotspot untuk beberapa anak itu. Tapi pada dasarnya mereka menggunakan Wi-Fi selama ini di sekolah aman. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Celo. Bagaimana Pak Immanuel atas klarifikasi penjelasan dan elaborasi dari Pak Celo tadi? Siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Immanuel. Mantap Pak Celo. Selanjutnya yang berikut dari Ibu Kristanti, Pak Celo. Ibu Kristanti mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pak, dan yang beliau menjadi terkejut itu ketika materi kurikulum 2013, tapi Bapak sudah menggunakan diferensiasi produk dalam kegiatan pembelajaran. Silakan Pak, apresiasi balik. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Maria Kristanti. Ya, kebetulan berkat program di Guru Penggerak Angkatan ke-7 yang saya sudah ikuti, di situ kami belajar tentang pembelajaran diferensiasi, sehingga tidak salahnya kalau saya menerapkan pembelajaran tersebut di kelas, tentunya melakukan asesmen. Kemudian yang tadi teknik stop juga, itu berkat dari
pembelajaran dari program PGP tadi, yaitu kita melakukan teknik stop tadi. Seperti itu. Itu pembelajaran kompetensi sosial emosional ya. Saya pikir itu Ibu Maria Kristanti. Baik, jadi begini Ibu Kristanti, jadi sebenarnya itu pembelajaran berdiferensiasi itu sebuah paradigma, bukan sebuah model, bukan sebuah metode, tetapi itu pembelajaran yang berpihak pada murid itu tadi. Kita memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan karakteristiknya. Makanya kita diminta supaya asesmen diagnostik terlebih dahulu supaya kita tahu mereka punya gaya belajar seperti apa, minatnya seperti apa, dan seterusnya. Lalu kita melayani mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik Bapak dan Ibu, sekarang saya buka sesi yang kedua. Silakan 2 orang lagi bertanya, boleh? Setelah ini nanti kita lanjutkan ke pemateri berikut. Dari Ibu Meiti, silakan Bu. Ibu Meiti, silakan hidupkan kameranya dan berbicaralah. Gratis, Bu. Ya, maaf Pak tadi salah ini. Ya, baik, terima kasih Pak Robertus untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore Pak Selo. Sore Bu. Ya, Pak, dari saya hanya memberikan mungkin saran saja terkait yang tadi di bagian asesmen. Mereka tadi kan di bagian asesmen itu ketika Pak kasih contoh penggunaan tadi, penjelasan untuk anak-anak itu kan ketika mereka menjawab benar. Bagaimana kalau penjelasan itu Pak pindahkan saja dulu ke ketika anak-anak menjawab salah, supaya mereka tahu, oh jawabnya salah, ternyata yang benarnya itu melalui penjelasan seperti ini. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Meiti. Selanjutnya 1 orang lagi yang terakhir. Halo. Tidak ada lagi rupanya ya. Semua sudah terkesima lalu sampai tidak ada pertanyaan apa-apa. Mungkin saya Pak Robertus. Pak Zulkarnain, silakan Pak. Oh, saya Franciscus. Oke, siapa Pak? Pak Zulkarnain dulu yang raisen. Oke, terima kasih banyak Bapak. Iya, silakan. Mohon Bapak, saya dari Sumba nih Bapak. Saya guru SMA dari SMA swasta Karanuai, Kebubak, Sumba Barat. Iya, terima kasih Pak sudah bergabung. Ya, saya juga baru bergabung ini Bapak, jadi saya tidak mendapatkan materi yang disampaikan oleh Pak Lo tadi. Tapi saya sempat sedikit menangkap dari beberapa penanya tadi terkait dengan pembatik. Nah, saya sempat ikut itu pembatik, jadi sampai level 3, namun level 4 tidak mampu tembus begitu. Nah, barangkali tips dan trik dari Pak Selo ya, mungkin bisa berbagilah tentang bagaimana cara membuat MPI. Jadi memang saya melihat MPI itu multimedia pembelajaran interaktif itu luar biasa. Hanya saja kami belum memahami betul bagaimana cara pembuatannya, apakah menggunakan aplikasi Canva atau mungkin masih aplikasi lain begitu. Itu pertama Pak. Kemudian yang kedua, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak moderator terkait dengan asesmen diagnostik. Saya secara pribadi itu hanya mendengar saja, tetapi untuk aplikasinya ini yang belum saya lakukan. Nah, barangkali bisa dikasih penjelasan bagaimana cara kita menerapkan asesmen diagnostik di anak-anak gitu Pak. Karena asesmen diagnostik ini kan asesmen untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan anak-anak terkait dengan pembelajaran. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain. Selanjutnya daripada Pak
Fransiskus kecewa, silakan Pak Fransiskus. Baik, terima kasih Bapak Robert, Pak Marcelinus. Terima kasih penyajian untuk elaborasi antara pemanfaatan TIK sama sintaksis dalam model pembelajaran. Sangat holistik, komprehensif, dan saya rasa sangat ideal untuk sebuah penyajian yang perlu kami contohi berkaitan dengan inovasi pembelajaran, terutama pemanfaatan Google Site yang bagi saya itu agak mudah susah untuk dikreasikan, dan ini menjadi sebuah tantangan bagi guru-guru ke depan untuk terus berinovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya memang kondisi kelas ideal itu memang seperti yang digambarkan di kita semua pasti sama, menggambarkan sebuah kondisi ideal, satu proses kegiatan belajar mengajar di dalam satu deskripsi narasi video tadi itu ideal. Namun contoh kalau kita mulai dari proses tadi penerapan asesmen saja, itu kan durasi waktu untuk sebuah proses asesmen itu saja sudah memakan waktu yang sangat panjang. Apalagi kalau kita sudah masuk pada pemetaan gaya belajar, niat, minat, kesiapan belajar. Tentunya ini menjadi sebuah PR. Bagi saya memang saya sangat tertarik dengan tampilan apalagi digabungkan dengan problem based learning tadi ya. Anak-anak dipacu untuk mengikuti sintaksis yang di ini. Hanya kendalanya itu, kalau memang tidak terjadi ideal seperti itu, tentu media ini tidak menjadi satu solusi. Tentu kreativitas guru yang menjadi penting. Nah, itu yang tadi saya mau kita berbagi. Kondisi ideal saja sudah digambarkan. Kalau kami sendiri di Kupang sih, dalam kondisi sekolah di kota, orang tua banyak yang mampu, pun banyak anak yang datang membawa HP tapi tidak mengisi pulsa. Itu contoh-contoh kasus yang kadang-kadang penerapan inovasi media pembelajaran kita sama-sama MPI juga terkendala di situ. Itu sama tadi yang ditanya oleh Pak Immanuel, dan juga jam pelajaran, mungkin karena Pak Marcinus di sekolah dasar, kita di SMA, jam pelajaran kami memang sangat terbatas. Kami untuk menerapkan satu sintaksis pembelajaran full itu sangat tidak ideal, karena kami satu jam pelajaran hanya 35 menit. Apalagi mata pelajaran seperti kami yang dibatasi hanya satu jam pelajaran itu, satu mata pelajaran satu minggu hanya 2 jam. Ya 1,5 jam lah. Itu yang bagi saya penting, bagus untuk kami belajar penerapan ini, tapi kita berbagi pengalaman dengan realitas di lapangannya. Apalagi berhadapan dengan anak. Kalau saya anak SD lebih susah mengajarnya dibanding anak SMA. Karena ya kalau saya sharing, anak SMA lebih mudah diajak bermain media. Kalau anak SD mungkin kita bisa berbagi kondisi real seperti apa di sekolah. Dan mohon maaf, yang 3 itu saya lihat di seragamnya sama semua ya. Maksudnya itu dibuat dalam satu hari pembelajaran atau ada beda-beda hari rekamannya? Satu hari. Satu hari. Nah, itu yang saya mungkin itu kita bisa berbagi teknik dan trik. Satu kali proses asesmen, terus proses pembelajaran awal inti sampai akhir itu bagaimana bisa jalan satu hari selesai tanpa ada kayak distraksi gitu loh. Nah, itu yang mungkin kita bisa berbagi praktik baik, kiat dan triknya untuk ideal sebuah pembelajaran seperti itu tadi. Tapi overall keren, bagus, luar biasa. Saya sangat akui. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih untuk ketiga apresiator ini. Yang pertama dari Ibu Meti, saran saja terkait kuis tadi itu, sekiranya baik kalau misalnya pembahasannya itu ketika anak mengklik salah. Ketika klik salah, lalu pembahasannya keluar sehingga anak bisa belajar dari sana.
Kalau harus benar, ngapain dia sudah benar, butuh pembahasan apa? Silakan, itu saja dulu. Siap. Siap. Sudah ya? Sarannya diterima. Langsung diterima 100% ya? Sarannya diterima. Oke. Yang berikut dari Pak Zulkarnain ini dari Sumba ini, beliau meminta bagaimana tips dan triknya Pak Celo untuk membuat MPI itu sehingga tidak terhenti di level 3 pembatik sampai tapi bisa tembus ke level-level berikutnya. Tips dan triknya seperti apa? Kalau yang berikut terkait asesmen, diagnostik dan segala macam, saya langsung sarankan Bapak mengunjungi PMM saja karena di dalam PMM itu ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari apalagi terkait asesmen ini. Di sana juga ada begitu banyak modul yang kita bisa pelajari dan kalau misalnya nanti kita lulus dengan berbagi praktik baik, kita akan dapatkan sertifikatnya. Baik, yang tips dan triksnya silakan Pak Celo. Oke, untuk tips dan triknya saya pikir teman-teman juga memiliki tips dan trik yang sama. Kenapa kami sampai lolos ke level 3? Lolos ke level 3 ya, Bapak? Iya, Pak. Iya, siap, Bapak, siap. Oke. Kami pilih MPI itu karena nilainya paling tinggi dibandingkan dengan membuat video. Itu yang paling pertama. Betul. Dasar pemilihan kami memilih MPI karena MPI itu 70, sedangkan videonya 60. Benar ya, Bapak Ibu? Nah, betul. Di situ tadi saya sudah jelaskan kepada Ibu Elis tadi, kenapa saya memilih MPI pada Google Site ini? Karena dia bisa menggabungkan beberapa aplikasi. Jadi dia sistemnya website. Jadi Canva juga masuk situ, WordWall juga masuk situ, Quizzes juga masuk situ. Sehingga terkesan ya kita punya banyak platform yang ada di dalam. Bahkan Google Meet juga saya taruh untuk mereka bisa belajar diskusi di sana. Walaupun memang mungkin tidak, tetapi kita sematkan di situ. Dengan Facebooknya juga, Jamboard. Dan pokoknya kita bisa sematkan banyak. Itu pemilihan dasar pemilihan saya untuk memilih Google Site. Mungkin berbeda dengan teman-teman, mengapa sampai memilih Canva dan sebagainya. Seperti itu. Barangkali usul sedikit Pak Celo. Gimana Pak? Barangkali boleh usul sedikit Pak? Boleh, silakan. Oh ya, kaitannya dengan cara membuat MPI ini barangkali bisa ada pelatihan yang barangkali bisa disampaikan oleh Pak Celo jadi sebagai sebagai mentornya kami begitu, secara daring lah gitu. Oke, siap Bapak. Di situ nanti saya buatkan grup kita belajar secara daring sih Bapak. Nanti. Oke, siap. Nah. Oke, bisa chat. Aman Pak Zulkarnain ya, mudah-mudahan harapannya terpenuhi. Yang terakhir Pak Celo ini harapan dan kekhawatiran dari Pak Franciscus Ivan Rahas yang kayaknya orang Manggarai tapi ada di Kupang ini ya. Betul Pak ya? Saya orang Sika Pak. Oh kita orang Manggarai. Iya, saya orang Nita Pak. Oh iya, baik. Ya, baik moga hama-hama. Pak Celo, ini ada harapan dan kekhawatiran dari Kerang kita Franciscus ini terkait penggunaan media pembelajaran yang begitu macam, pakai HP dan seterusnya. Lalu kita harus padu-padankan dengan model pembelajaran problem based learning yang sintaknya juga begitu panjang sehingga bagi Bapak Frans itu akan susah kalau misalnya JP-nya hanya 2. Sementara Pak Celo punya seharian itu kira-kira bagaimana triknya? Silakan Pak. Oke, kalau untuk tadi Bapak sudah menjawab sendiri ya tadi sepertinya kalau di guru SD apalagi masih kurikulum 13 masih dengan tematik, apalagi di SD itu waktunya sangat panjang sekali. Sementara untuk guru mapel biasanya 2 jam 1 minggu dan seterusnya. Nah, kalau kita misalnya untuk saya punya sendiri kalau ada jam pelajaran lain itu mungkin juga kewalahan Bapak, itu jujur saja. Karena memang ini sintaksnya panjang. Jadi saya implementasikan waktu itu melihat dengan roster juga. Untuk saya sendiri. Nah, kalau untuk yang 2 jam itu mungkin lebih dipersingkat lagi atau dipersempit lagi materi tujuannya. LKPD-nya jangan terlalu banyak sehingga mereka mengeksplornya juga jangan terlalu lama. Nah, itu dari saya seperti itu. Mudah-mudahan saja benar Bapak. Kalau soal waktu untuk tematik rosternya begitu panjang untuk kurikulum K13. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi setiap media atau apapun itu selalu ada kekurangannya. Tidak cocok digunakan di setiap ruang dan waktu.
pasti ada beda-bedanya. Makanya selalu ada pertanyaan apa yang menjadi kekurangan dari media tersebut, bagaimana nanti bisa diperbaiki untuk pertemuan berikutnya. Itu pertanyaan pemantik biasa kalau orang tes untuk calon guru penggerak. Baiklah Bapak dan Ibu, saya yakin pertemuan singkat ini sudah memberi inspirasi, tapi saya berpikir akan lebih baik lagi, akan dibuka kelas-kelas berikutnya untuk kita yang lain bisa belajar seperti usulan dari Pak Zulkarnain tadi. Sebab kalau hanya di sini, kita hanya sekedar tercengang-cengang keheranan saja. Karena apalagi kami nanti orang sudah tua, orang yang lain balita bawah 50 tahun, kami sudah manulai, manusia lanjut usia. Baik, terima kasih. Kita sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Pak Celo. Tepuk tangan. Ya. Pak Zulkarnain mungkin bisa gabung di WA Group itu. Ada link di chat itu. Oke, baik. Selanjutnya silakan. Kita akan bertemu dengan narasumber yang kedua, Pak Arnoldus, yang akan menyampaikan kepada kita penerapan model pembelajaran berbasis TIK. Silakan, waktu sepenuhnya kami beri untuk Pak Arnold. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Duta, Bapak Hieronymus Lado. Yang terhormat rekan-rekan sahabat teknologi NTT tahun 2003. Dan yang saya banggakan rekan-rekan guru yang bergabung di dalam ruangan virtual kita pada sore hari ini. Jadi izinkan saya untuk memaparkan materi saya berkaitan dengan penerapan model pembelajaran berbasis TIK. Oke, rekan-rekan, izinkan saya untuk share screen. Silakan Pak Guru. Baik, Bapak Ibu, tema yang kami sama-sama sepakati bersama Pak Selo itu penerapan model pembelajaran berbasis TIK menggunakan Canva, Quiz, MPI, Google Site, dan Jamboard. Tadi untuk praktik pembelajarannya kan Pak Selo sudah menjelaskan secara panjang lebar dan saya pikir sudah sangat lengkap. Di sini saya hanya mau menyampaikan tentang bagaimana penerapan model pembelajaran yang secara inovatif dan kreatif. Yang kemudian keuntungan dari penerapan model pembelajaran inovatif dan kreatif itu sendiri, dan yang berikutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi serta saya bagikan juga tentang praktik pembelajaran. Nah, di praktik pembelajaran ini saya melakukan kolaborasi dengan salah seorang guru karena saya basic saya bukan guru tapi tenaga administrasi. Tapi saya melakukan kolaborasi dengan guru kelas, salah seorang guru kelas. Bagaimana penerapan model pembelajaran inovatif dan kreatif? Untuk penerapan model pembelajaran inovatif dan kreatif itu, yang pertama adalah model pembelajaran inovatif dengan Canva. Model pembelajaran inovatif dan Canva itu sendiri, yang pertama dia memiliki desain visual yang sangat menarik. Dari di Canva itu sendiri, berbagai macam materi pembelajaran itu kita bisa desain dengan semenarik mungkin. Kemudian di Canva itu juga banyak integrasi bahasa dan gambar. Dan ini gratis karena kita menggunakan Adi Belajar. Kalau kita menggunakan email biasa, itu biasanya berbayar. Tapi kalau menggunakan Adi Belajar, itu adalah gratis untuk kita gunakan. Di dalam integrasi bahasa dan gambar, di sana terdapat berbagai macam kombinasi bahasa dan gambar yang secara kreatif bisa meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian fitur kolaborasi. Di sana juga ada fitur, salah satu fitur di Canva itu kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Dan di sana kita bisa lakukan kolaborasi ini dengan siswa. Kemudian model pembelajaran kreatif dengan kuis.
di kuis ini dia memiliki kelebihan itu adalah bisa meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah dia bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi di sini dia bisa memotivasi siswa dengan pertanyaan-pertanyaan menarik dan penggunaan leaderboard. Yang berikutnya adalah pelacakan dan analisis. Di kuis itu sendiri juga untuk teman-teman guru bisa menggunakan analisis data dari hasil kuis yang dijawab oleh siswa. Sehingga di sini kita bisa menentukan bagaimana peningkatan pemahaman siswa itu sendiri. Yang berikut adalah menggunakan model pembelajaran inovatif dengan MPI. Dari keunggulan MPI itu sendiri ada ruang kelasnya itu sangat interaktif. Kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang sangat interaktif dan menyenangkan. Yang berikut kita bisa berkolaborasi dalam kelompok. Dan di sini siswa dapat berkolaborasi dan diskusi di dalam kelompok melalui platform MPI. Yang berikutnya adalah umpan balik real time. Artinya siswa itu dapat memberikan umpan balik kepada guru terkait dengan pemahaman mereka. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran kreatif dengan Google Sites. Di dalam Google Sites itu sendiri adalah seperti yang tadi rekan saya jelaskan bahwa di Google Sites itu adalah memang semua materi itu bisa dimasukkan di Google Sites. Artinya di pengorganisasian materi. Jadi semua materi pembelajaran itu bisa dibuat secara terstruktur dan mudah diakses oleh siapa saja di Google Sites. Yang berikutnya adalah pembelajarannya juga bersifat kolaboratif. Artinya siswa dalam membuat dan bagian konten pembelajaran itu bisa melalui kolaborasi secara online. Yang berikutnya adalah integrasi multimodal. Artinya di sana juga terdapat berbagai macam gabungan teks, gambar, video yang juga itu dapat meningkatkan keberagaman untuk materi pembelajaran. Yang berikut adalah model pembelajaran menggunakan inovatif menggunakan Jamboard. Keunggulan dari model pembelajaran yang menggunakan Jamboard itu sendiri adalah dia sangat ideation dan brainstorming. Artinya di sini bahwa Jamboard itu akan menghasilkan banyak ide baru di dalam kelompok itu sendiri sehingga semua ide itu dapat dilakukan dalam penerapan pembelajaran. Selanjutnya adalah kolaborasi secara virtual. Di dalam Jamboard itu juga kita bisa kolaborasikan dengan siswa baik secara virtual menggunakan Jamboard untuk pemecahan masalah. Selanjutnya visualisasi konsep. Di dalam Jamboard ini juga bisa membantu siswa dapat memvisualisasikan konsep pembelajaran yang secara interaktif. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari penerapan model pembelajaran inovatif dan kreatif. Yang pertama, model pembelajaran kreatif dan inovatif itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Artinya siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar dan menciptakan koneksi emosional dengan materi pembelajaran. Yang berikut, pengembangan kreativitas. Itu bisa mendorong siswa untuk berpikir kritis, berinovasi, dan mengembangkan ide kreatif dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemahaman yang lebih mendalam. Dengan penggunaan teknologi dan variasi pendekatan, siswa dapat memahami materi yang lebih mendalam. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan dari materi saya itu pemilihan yang pertama, pemilihan pendekatan yang sesuai. Jadi ketika kita melaksanakan penerapan model pembelajaran yang kreatif inovatif, itu pertama adalah kita harus melakukan pemilihan pendekatan yang sesuai. Di sini kita harus melakukan pemilihan itu sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik dari siswa itu sendiri. Yang berikut adalah kita bisa memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Dan di sini teknologi yang dapat direkomendasi itu adalah menggunakan teknologi Canva, Quizzes, MPI, Google Sites, dan Jamboard. Yang selanjutnya adalah dapat mendorong kolaborasi dan kreativitas. Melalui penerapan model pembelajaran berbasis TIK itu dapat meningkatkan kolaborasi dan kreativitas dalam proses pembelajaran.
dan dari situ di situ dapat memperkaya pengalaman belajar siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini praktik pembelajaran yang saya buat, dan ini adalah hasil dari kolaborasi saya dengan teman guru. Oke, yang pertama sasaran itu adalah di sekolah saya sendiri, mata pelajaran itu mata pelajaran IPAS, kelas 5, materi adalah melihat kerja cahaya. Nah, materi ini juga yang saya buat waktu saya di pembatik level 3, waktu itu saya membuat kreasi video pembelajaran tentang melihat kerja cahaya. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Kemudian strategi yang digunakan itu sama, PBL, Program Basic Learning, dan Flipped Classroom. Flipped Classroom ini adalah pembelajaran yang kita ini di bagian kegiatan akhir pembelajaran. Di situ kita menugaskan kepada siswa untuk menonton video secara online di rumah, kemudian di pertemuan berikutnya akan mempresentasikan tentang video yang mereka nonton. Media yang digunakan adalah media video pembelajaran dan media pembelajaran interaktif. Di sini tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menyebutkan bagian mata, menjelaskan fungsi bagian mata. Oke, kita masuk kepada kegiatan pembelajarannya yang sudah saya susun berbasis TIK. Yang pertama di kegiatan awal. Kegiatan awal ini yang terintegrasi dengan TIK adalah di bagian pengecekan daftar kehadiran siswa. Itu memang kami sering gunakan karena di sana di sekolah kami kan ada bantuan Chromebook dari kementerian, sehingga kami memanfaatkan ini untuk pembelajaran di kelas. Kemudian di kegiatan inti yang terintegrasi dengan TIK itu adalah kita di saat orientasi siswa pada masalah, yaitu kami menayangkan video pembelajaran dari PMM. Kemudian dengan pada saat siswa menyajikan hasil karya, dan setelah melakukan hasil karya dan presentasi, di situ kita memberikan kuis, dan kuis ini kami buat dari Canva. Saya desain kuis itu dari Canva. Kemudian kegiatan penutupnya kurang lebih seperti begini, yaitu guru yang terintegrasi dengan TIK itu adalah di saat refleksi pembelajaran, yaitu bisa menggunakan Jamboard, dan saat evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu siswa mengerjakan melalui Google Form. Soal itu kita bagikan melalui Adi Belajar. Jadi soal itu masuk melalui email Adi Belajar, setelah itu siswa mengerjakan. Setelah itu guru melakukan penilaiannya itu melalui Google Spreadsheets. Kemudian di akhir selanjutnya itu adalah guru memberikan tugas seperti sudah saya katakan tadi di bagian awal, bahwa Flipped Classroom, yaitu siswa itu yang saya jelaskan tadi, itu siswa mempelajari materi di rumah melalui video atau belajar secara online. Ini sebagai tugas rumah untuk buat siswa, sehingga pada pertemuan berikutnya mereka akan mempresentasikan hasil dari mereka menonton video tersebut, yang videonya adalah video pembelajaran. Selanjutnya saya akan memperlihatkan praktek pembelajaran khususnya di media pembelajaran yang saya gunakan. Di sini juga saya sudah buatkan ini berbagai macam tutorial. Ini misalnya tutorial untuk pembuatan video pembelajaran, ini untuk pembuatan media pembelajaran interaktif, untuk pembuatan kuis, dan untuk pembuatan game melalui Canva. Dan ini adalah yang saya sematkan di link di YouTube.
Apakah bisa saya memperlihatkan ini nih apa video pembelajaran yang saya buat? Silakan Pak, secara ringkas saja, dipercepat saja bisa. Oh, oke, siap. Oke, jadi ini adalah video pembelajaran yang saya buat dan sudah saya bagikan di PMM. Tunggu. Pak Arnold, bagaimana presentasinya hilang? Oh ya, oke. Sudah, Pak? Iya. Ini adalah salah satu pembuatan video pembelajaran saya yang sudah saya buat. Oke, secara ringkas saja. Nah, jadi video inilah yang kami tayangkan di saat pembelajaran di kelas. Saya melakukan kolaborasi dengan guru ini yang terjadi baru-baru ini. Jadi selama ini kan saya bukan basicnya saya sebagai guru, jadi saya tidak berinteraksi langsung dengan siswa, sehingga saya membutuhkan bantuan dari teman-teman guru saya. Di situ kami berkolaborasi dan dalam pembelajaran tersebut. Oke, saya kembalikan ke materi saya. Jadi itu adalah secara singkat video pembelajaran yang saya buat. Kemudian saya mau menampilkan juga tutorial-tutorial pembuatan video pembelajaran, cuman nanti waktunya tidak cukup. Jadi ini nanti kita akan berbagi lewat lain waktu. Jadi akhir kata dari saya bahwa belajar itu adalah proses seumur hidup. Terima kasih Pak, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Belajar adalah proses seumur hidup, itu dari Pak Arnoldus Alfred. Terima kasih luar biasa Pak Arnold, yang sesungguhnya bukan seorang guru, tapi akhirnya berguru dan mengajarkan guru. Itu luar biasa. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Yang sudah raise hand Pak Andreas Japalata. Silakan Pak. Perkenalkan diri, dari manakah gerangan. Pak Andreas, silakan Pak. Minta maaf Bapak, salah pencet Pak. Mau kasih emot tadi. Oh iya gitu. Oke, kalau begitu, kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh Pak. Sekarang silakan bertanya. Ayo teman-teman. Pak Andreas kena salah pencet. Yang lain yang tidak salah pencet silakan. Bapak dan Ibu, sudah tidak ada lagi kah yang berbicara? Apakah materi dari Pak Arnoldus Alfred ini sebagai benar-benar melengkapi materi yang disampaikan oleh Pak Celo tadi sehingga sudah dinyatakan sempurna adanya, atau bagaimana? Dari saya Pak Arnoldus, Pak Arnoldus, di sekolah sudah ada Chromebook yang disumbangkan oleh pemerintah. Bagaimana upaya Bapak yang sudah sampai di level ini untuk bisa menggunakan Chrome supaya para pengajar di sana, Bapak Ibu guru di sana juga bisa melek teknologi. Silakan, Mbak. Nah, jadi terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bahwa setelah ada bantuan Chromebook di sekolah itu kami diskusi dan akan menetapkan bahwa hari Sabtu itu adalah hari di mana kami saling berbagi dan berkolaborasi.
Di situ kami membuka Chromebook. Setelah itu kami akan mengakses fitur di dalamnya melalui Adi Belajar dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Kemudian untuk bagi siswa itu sendiri, belum. Yang terjadi itu hanya pada saat ANBK, ujian online untuk kelas 6, terus kelas 5, tapi untuk pembelajaran itu belum. Iya. Nah, bagaimana tanggapan belum satu guru dampingan Pak Arnoldus itu, bagaimana tanggapannya, refleksinya seperti apa, Pak? Kalau untuk refleksinya, beliau sangat senang karena fasilitasnya sudah ada, terus gimana kita memanfaatkan fasilitas tersebut. Dia memberi respon seperti itu. Oke, terima kasih Pak Arnold. Selanjutnya dari Ibu Tanti lagi, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, saya tidak salah pencet ini Bapak ya, sengaja pencet. Ini sudah benar. Ya, saya mau tanya ini Pak Arnoldus, keren sekali, luar biasa, dari Doreng sana, tapi luar biasa. Yang saya mau tanyakan, materi yang tadi Bapak tampilkan itu, apakah tidak diimplementasikan di kelas, mengingat Bapak katanya sebagai tata usaha apa Bapak? Sebagai operator sekolah. Operator sekolah. Jadi bagaimana nih Bapak? Apakah tidak mubazir nih, tidak dipakai untuk digunakan supaya siswa malah harusnya lebih bagus kalau Bapak ini jadi guru, jangan jadi ini. Ini aduh rugi sekali ini Bapak. Ini bagaimana Bapak menurut Pak Arnold? Terima kasih. Silakan Pak Arnold, langsung ditanggapi. Oke, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi saya seperti saya sebutkan tadi, saya melakukan kolaborasi dengan teman guru. Karena mau bagaimanapun juga basic saya itu bukan sebagai guru, saya sebagai operator. Tapi kalau untuk memanfaatkan teknologi, ya saya mampu. Sehingga situ kami berkolaborasi. Dan itu akan dilakukan berlanjut setelah kegiatan ini akan berdampak untuk kegiatan seterusnya. Akan kami lakukan di kelas itu mulai dari kelas tinggi, itu kelas 4, 5, 6 yang notabene sudah mampu mengakses fasilitas seperti perangkat-perangkat yang berkaitan dengan TIK. Baik, Ibu Tanti, jadi di sana sudah setiap hari Sabtu mereka berbagi dan berkolaborasi terkait penggunaan Chromebook itu. Jadi guru-guru pasti sudah dibekali hal-hal sederhana dulu, mulai dari pengenalan Microsoft itu, dan selanjutnya Pak Arnold pasti dia akan berlangkah lebih jauh lagi untuk bisa menjadikan guru-guru di sana itu guru-guru yang luar biasa, yang tidak asing dengan teknologi. Pak Arnoldus bilangnya siap untuk menjadi fasilitator yang hebat bersama guru-gurunya. Baik, selanjutnya terima kasih Ibu Tanti. Selanjutnya kita dengarkan Ibu Katarina Nonafani dan Ibu Maria Epifania. Ibu Katarina Nonafani lebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak moderator. Selamat sore Pak Arnoldus. Oh, selamat sore. Pertanyaan Ibu. saya itu sebenarnya hampir mirip sama pertanyaannya Ibu Tanti tadi, karena saya juga cukup lama di Doreng, baru pindah di kota sini baru 4 tahun. Saya juga cukup lama di Doreng, sehingga tadi Pak presentasikan tentang pembelajaran berbasis TIK. Tadi saya tuh sedikit kepo, maksudnya bahwa saya penasaran apakah yang sudah Bapak rancang, yang sudah Pak Arnold rancang itu, apakah hanya Bapak saja yang sudah mempraktekannya di kelas, ataukah juga dengan teman-teman guru yang di Doreng? Seperti itu ya pertanyaan saya, karena ya cukup lama saya di Doreng dan saya kenal baik teman-teman guru di Doreng, sehingga saya sedikit, ada perubahan besar sekali. Ini sudah ada Pak Arnoldo, sudah siapkan begini perfect, sedangkan kami guru di kota sini saja kami masih tertatih-tatih untuk merancang pembelajaran yang seperti itu. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Katarina. Ibu Katarina jangan tertatih-tatih, tapi nanti jadi seperti Ibu Tanti ya. Jadi guru penggerak dulu. Oke, baik, kita kumpulkan dulu pertanyaannya sekarang dengan Ibu Maria Epifania dulu. Silakan Bu.
Hidupkan mikrofonnya dulu. Ya, sudah Ibu, Baik. silakan. Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Penyajian materi tentang berbagai aplikasi untuk menunjang pembelajaran dari Pak Arnoldus tadi. Saya mendengar ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Dan dari saya sendiri, saya sudah pernah menggunakan aplikasi Canva. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, karena saya mengajar kelas rendah, apakah dari beberapa aplikasi ini bisa digunakan atau dipakai secara langsung untuk anak-anak kelas rendah? Karena saya dengar beberapa aplikasi itu kalau untuk berkenaan dengan teknologi itu mungkin anak-anak kelas tinggi bisa lebih cepat tangkap dan bisa menggunakannya secara mandiri. Nah, pertanyaan saya di sini untuk kelas rendah, apakah ada beberapa aplikasi itu, adakah yang lebih gampang untuk anak-anak kelas rendah yang menggunakan? Itu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kedua Ibu cantik ini. Baik Pak Arnold, Ibu Katarina masih kepo, jadi nanti pertegas lagi bagaimana Bapak sudah berbuat sehingga guru-guru di sana itu bisa melek teknologi. Sementara untuk Ibu Fania, tantangannya untuk ke anak-anak di kelas rendah. Tadi Pak Arnold sudah punya rencana nanti mengembangkannya untuk anak-anak kelas tinggi. Jadi sekarang bagaimana kira-kira Pak Arnold punya mimpi untuk anak-anak kelas rendah itu dalam rangka menerapkan teknologi ini dalam pembelajaran. Silakan Pak Arnold. Oke, saya jawab dulu kepada Ibu Maria Epifania. Ya, jadi di Canva itu kan tadi sudah jelaskan bahwa di sana terdapat desain berbagai macam grafik yang sangat lengkap. Nah, jadi untuk pemanfaatannya untuk kelas rendah itu kita bisa mendesain poster di Canva itu sendiri. Di Canva itu kan ada berbagai macam poster-poster. Nah, poster itu yang nanti juga kita akan gunakan untuk pembelajaran di kelas rendah, kelas 1 dan kelas 2. Nah, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Katarina berkaitan dengan bagaimana agar guru-guru di sana tidak melek teknologi. Oke. Di sana kan sudah saya sebutkan bahwa kita akan di setiap hari Sabtu itu kita akan melakukan kegiatan berbagai yang berkaitan dengan IT, berbagian IT, yaitu yang pertama itu ID belajar. Kegunaan dari ID belajar itu sendiri dan perangkat yang kita gunakan adalah perangkat Chromebook, laptop dan HP. Dan sekarang di sana sudah ada 2 guru kelas yang sudah mengimplementasikan pemanfaatan Canva. Nah, itu mereka melakukan desain melalui HP. Itu adalah imbas dari berbagi yang saya lakukan. Luar biasa Pak Arnoldus, terima kasih banyak teman-teman kita di kota, tetapi Pak Arnold ini ABG, anak belakang gunung, tetapi bisa tampil di level tertinggi pembatik ini luar biasa Pak Arnoldus. Kami sudah mulai tertantang untuk juga bergerak maju bersama supaya kita menjadi hebat luar biasa bersama-sama juga. Silakan, masih ada lagi kah yang ingin kepo? Satu kali lagi boleh? Ataukah sudah cukup? Sudah ya, kita tidak sadar sudah 2 jam 15 menit kita berada di ruangan ini secara bersama-sama dan dalam suasana resmi berdasarkan durasi rekaman. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, saya bangga karena saya yang orang tua ini bisa belajar banyak dari rekan-rekan kaula muda, generasi muda harapan bangsa. Di tangan kalian Indonesia akan maju dari dunia pendidikannya. Baik, mari kita akhiri kegiatan kita dengan mendengarkan closing statement dari Pak Hieronimus sebagai Duta Teknologi. Silakan Pak Hiro. Terima kasih Pak Robert selaku moderator
yang juga fasilitator ya. Beliau bersama dengan saya di angkatan 4 kemarin menjadi pengajar praktik ya Pak Robert ya. Betul. Iya ya. Bapak Ibu, mungkin sebagai kesimpulan ya sekaligus menjadi closing statement dari saya, bahwa apapun aplikasinya, kelebihan serta kekurangannya itu pasti ada. Tetapi kalau itu berada di tangan guru yang tepat, maka akan menjadi luar biasa. Kita lihat seperti yang ditampilkan Pak Arnold, Pak Selo tadi, itu sangat luar biasa. Jadi apapun aplikasinya, kelebihan dan kekurangannya pasti ada, selalu ada di setiap aplikasi. Tapi kalau berada tepat di tangan guru yang tepat, yakinlah itu menjadi luar biasa. Sama seperti Chromebook tadi yang diceritakan Pak Arnold. Banyak sekolah-sekolah penerima Chromebook, tetapi itu hanya dimanfaatkan untuk ANBK, tidak untuk proses pembelajaran. Padahal yang diinginkan adalah proses pembelajaran. Nah, itu tadi. Jadi kalau berada di tangan guru yang tepat, pasti akan sangat luar biasa. Saya lebih mengapresiasi seperti yang dikatakan Ibu Tanti tadi. Pak Arnold lebih cocok jadi guru, bukan jadi staff atau apa ya, TU-nya ya. Mungkin demikian dari saya Pak Robert. Terima kasih untuk semangatnya teman-teman dan teruslah semangat untuk berbagi. Baik, terima kasih Pak Hieronymus. Yang berikut masing-masing 2 kalimat dari 2 narasumber kita. Yang pertama Pak Arnoldus terlebih dahulu. 2 kalimat Pak. Semangat terus untuk belajar agar terus maju. Oke, terima kasih. Teruslah belajar agar terus maju. Silakan Pak Marcelinus. Dari sesuai dengan moto saya, belajar adalah kunci kesuksesan. Jadi belajar dan belajarlah terus. Terima kasih. Belajar dan belajar terus ya, belajar sepanjang hayat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita sudah sampai di sesi akhir. Kita akan tutup kegiatan kita dengan doa dan foto bersama. Jadi tolong kita buka dulu kameranya supaya Pak Celo bisa foto dulu kita. Siap, Pak. Gayanya minta Pak Celo kalian buat gaya apa silakan. Literasi dulu Bapak. Gaya literasi silakan. Literasi 1, 2, 3. Oke. Gaya berikutnya. Ya Bapak? Gaya berikutnya apa lagi? Teknologi. Oke, teknologi ya. T. Oke, teknologi. Kita buat bentuk huruf T. Selamat sore Suster Kepala Sekolah, Suster Nina. Oke. Kita tag. Oke, 1, 2, 3. Teknologi. Ya, oke. Sudah. Apalagi cukup? Cukup, sudah cukup ya. Oke, terima kasih banyak ke Bapak, Ibu, dan teman-teman guru hebat, juga sahabat mahasiswa yang sempat bergabung dan belajar di sini. Mudah-mudahan dari pengalaman ini dapat berguna bagi kalian untuk bekal studi kalian. Selanjutnya mari kita, Ibu Evi Pania mau apa Bu? Silakan Bu, closing statement juga tidak? Oke, baik. Nah, kita akhiri kegiatan kita dengan doa bersama dan saya kayaknya minta Ibu Tanti deh untuk pimpin doa penutup. Silakan Bu Tanti. Baik, siap. Terima kasih. Mari kita hening sejenak menghadirkan Tuhan ke tengah-tengah kita. Izinkan saya membawakan doa penutup ini secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih banyak untuk sore hari yang berahmat ini. Kami sudah dibekali dengan ilmu-ilmu baru dari 2 narasumber, anak-anak muda dari Kabupaten Sika yang sangat luar biasa. Jadikanlah mereka sebagai tangan kanan-Mu untuk dapat membimbing kami-kami yang masih berjuang, yang masih mau berlatih dan mau berkembang lagi demi pendidikan Kabupaten Sika ini yang lebih baik dan untuk lebih suksesnya kurikulum merdeka ke depannya. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa dari Ibu Tanti tadi, terima kasih Ibu Tanti atas kesediaannya. Maka berakhirlah sudah pertemuan kita di ruangan maya ini. Akhir kata saya mohon maaf, jangan sampai ada kata-kata yang salah dari saya.
tinggalkan di ruangan maya ini, ketika di ruangan nyata kita akan bersama lagi dalam suasana yang baru. Akhirnya saya mohon izin pamit dan Pak Celo bisa menyelesaikan rekamannya. Karena ini pakai saya punya akun, jadi nanti tersimpan di akun saya.